Mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati itulah kebiasaan yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, para leluhur kami, orang tua kami, kakek nenek kami, mbah buyut dan seterusnya. Para leluhur itu melakukan perbuatan yang sama. Mereka mewarisi perbuatan itu dari tradisi nenek moyang mereka. Begitu alasan orang-orang kafir. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang dilarang agama, yang di dalamnya ada dosa, dengan alasan sebagai tradisi warisan nenek moyang. Dan menurut mereka Allah perintahkan. Jadi Allah memerintahkan perbuatan ini. Kami mendapatkan tradisi ini dari nenek moyang kami, dan Allah perintahkan perbuatan ini. Qul lahum ayyuhar rasul. Qul katakanlah, wahai Rasul, innallaha la ya'muru bil fahsy. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berbicara atas nama Allah, mengatakan apa-apa yang tidak kalian ketahui? Allah memerintahkan ini, Allah menyukai ini. Buktinya nenek moyang kami juga melakukan perbuatan seperti ini. Jadi orang-orang kafir itu melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah. Kadang-kadang mereka menganggap itu ajaran yang benar. Selain mereka sudah mewarisi turun-temurun dari nenek moyang mereka, mereka menganggap bahwa itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang begitu. Kita menemui banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dilakukan orang-orang dengan alasan ini tradisi, ini budaya leluhur. Alasan seperti itu bukan hanya dikemukakan saat ini, tetapi dikemukakan sejak dulu. Sejak Al-Quran ini diturunkan, ada orang-orang yang beralasan seperti itu. Imam Mujahid mengatakan, menjelaskan kaitannya dengan ayat ini, kana al-musyrikuna yatufuna bil baiti umratan. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, para penyembah berhala ketika itu, adalah bertawaf di Baitullah, di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Yaquluna natufu kama waladatna ummahatuna. Mereka mengatakan kami bertawaf dalam keadaan seperti ketika kami dilahirkan oleh ibu kami. Jadi alasannya mereka begitu. Kami bertawaf seperti baru dilahirkan oleh ibu kami. Fatad'u al-mar'atu 'ala farjiha an-nas'ah aw asy-syai' wa taqulu al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Kalau wanita, mereka menaruh di kemaluannya itu kulit atau sesuatu yang menutupi, sambil mereka menyenandungkan syair al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu.
wa ma bada minhu fala uhilluhu. Hari ini tampak sebagiannya dan atau seluruhnya, dan apa yang tampak tidaklah aku halalkan. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan dosa, mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami melakukan kebiasaan itu, sedangkan Allah juga memerintahkan kami. Kanatil Arabu ma'ada Quraisyan la yatufuna bil baiti fi thiyabihim allati labisuha. Orang-orang Arab selain orang Quraisy, mereka itu biasa bertawaf tidak mengenakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Jadi pakaian yang setiap hari dipakai oleh mereka tidak mereka kenakan untuk tawaf. Yata'awwaluna fi dzalika annahum la yatufuna fi thiyabin asallaha fiha. Alasan mereka, kami tidak mau bertawaf memakai pakaian yang pernah kami pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu, mereka merasa bahwa pakaian-pakaian yang mereka gunakan itu mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah, sehingga ketika bertawaf mereka nggak mau memakai pakaian itu. Wa kanat Quraisyun wa hum al-humus yatufuna fi thiyabihim. Adapun orang-orang Quraisy, mereka adalah kaum humus, mereka itu bertawaf dengan mengenakan pakaian mereka, pakaian khas kaum humus ini. Wa man a'arahu ahmasiyun thawban tafa fihi. Kalau ada orang lain yang bertawaf dipinjami pakaian humus, orang-orang humus ini, maka dia akan bertawaf memakai pakaian itu. Wa man ma'ahu thawbun jadidun tafa fihi. Kalau ada orang yang punya pakaian baru yang belum pernah dipakai, maka dia bertawaf dengan pakaian itu. Setelah itu dibuang pakaian yang baru dipakai itu. Tsumma yulqihi fala yatamallakuhu ahadun, sehingga setelah dibuang tidak ada yang memiliki pakaian itu seorang pun. Wa man lam yajid sauban jadidan, adapun orang yang tidak mempunyai pakaian baru, wala a'arahu ahmasiyun, juga tidak dipinjami pakaian oleh kaum humus tadi, sauban jadidan tafa iryanan, mereka itu bertawaf dengan telanjang. Wa rubbama kanat imra'atun fatatufu uryanatan. Barangkali ada kadang-kadang terjadi seorang wanita bertawaf telanjang, fataj'alu ala farjiha syai'an liyasturahu ba'da sitri. Kemudian meletakkan sesuatu di kemaluannya untuk menutupi kemaluannya saja, sambil membaca syair al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Seperti itu tadi yang saya bacakan juga syair. Wa aktsaru ma kana an-nisa'u yatufna 'uratan bil laili. Kebanyakan wanita kalau bertawaf di malam hari, mereka bertawaf telanjang di malam hari. Wa kana hadza syai'an qad ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim. Tradisi ini dari mana? Ini adalah bid'ah yang mereka buat sendiri, ajaran yang mereka bikin sendiri, enggak ada sumbernya dari agama. Ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim, enggak ada dasarnya. Wattaba'u fihi aba'ahum, kemudian mereka mengikuti tradisi ini dari nenek moyang mereka. Wa ya'taqiduna
anna fi'la abaihim mustanadun ila amrin minallahi wa syar'in. Kemudian mereka beralasan bahwa nenek moyang kita dulu melakukan perbuatan ini karena diperintah Allah, karena ada dasar syariatnya dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menegur, mengingkari dengan mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kalau mereka melakukan perbuatan dosa, mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami melakukan tradisi ini dan Allah memerintahkan. Demikianlah mereka berbuat seperti itu. Dan barangkali sekarang ada perbuatan-perbuatan maksiat yang kalau diingatkan atau mereka diingatkan itu melanggar syariat, mereka mengatakan ini adalah tradisi nenek moyang, tradisi leluhur. Jadi kami melakukan ini turun-temurun dan Allah perintahkan itu. Leluhur kami ini orang-orang soleh. Padahal nggak ada perintah Allah seperti itu. Maka di sini disebutkan, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan dosa itu tidak diperintahkan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan buruk itu tidak diperintahkan oleh Allah. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Jadi kalian tidak tahu sebenarnya apakah sumbernya ini benar atau tidak. Sebenarnya nggak ada alasan yang benar, yang diketahui, ada ilmu atau riwayat-riwayat yang kuat, yang benar, yang mendukung pernyataan mereka bahwa tradisi itu diperintahkan oleh Allah. Tetapi mereka berani mengatakan dengan pasti bahwa ini diajarkan, diperintahkan oleh Allah, tanpa ada landasan ilmunya. Apakah kalian menyandarkan kepada Allah perkataan-perkataan yang tidak kalian ketahui kebenarannya? Kita tidak boleh mengatakan Allah memerintahkan ini dan itu kecuali ada alasannya. Dari mana kita tahu Allah memerintahkan? Kalau kita nggak baca Qur'annya atau tidak ada hadis yang menjelaskannya, dari mana kita mengatakan bahwa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita berbicara atas nama Allah sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian mengatakan ini dari leluhur kami, ini dari nenek moyang kami. Katakan Allah itu tidak memerintahkan perbuatan dosa, perbuatan fahsya. Kalian sudah berbicara atas nama Allah padahal kalian tidak mengetahui. Kalau memang diperintahkan Allah pasti ada sandarannya. Mana sandarannya? Dalilnya mana? Qur'annya mana? Hadisnya mana? Kalau nggak ada, terus dari mana itu perintah itu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik bahwa Tuhanku memerintahkan untuk berbuat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan perbuatan adil. Tidak mungkin Allah memerintahkan berbuat zalim. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin.
Dan tegakkanlah wajah kalian. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Artinya ikhlaskanlah, meluruskan wajah, luruskanlah wajah kalian. Maksudnya di sini adalah ikhlaskanlah. Ikhlaslah kalian ketika beribadah. Di mana kalian beribadah, ikhlaskanlah ibadah kalian karena Allah. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Luruskan wajah kalian. Kalian beribadah kepada Allah, hadapkanlah lurus wajah kalian kepada Allah, ikhlas. Jangan menoleh kemana-mana. Ibadah yang kalian lakukan itu kepada Allah dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Di setiap tempat kalian bersujud, hadapkanlah lurus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di masjid-masjid, beribadah di masjid, inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kalian kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan dan ibadah kepadanya. Jadi kita diperintah beribadah dan kita diperintah untuk ikhlas. Beribadah landasannya jelas. Ibadah adalah yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Kalau yang diperintahkan, menjalaninya adalah ibadah. Kalau yang dilarang, meninggalkannya adalah ibadah. Kalau tanpa dasar perintah dan larangan dari Allah, dari mana kita tahu bahwa itu ibadah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan ibadah tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka ibadahnya tertolak. Sekarang mau beribadah dasarnya apa? Apakah ada perintah Allah untuk beribadah seperti itu atau tidak? Kalau tidak ada, ya berarti yang mengadakan kamu sendiri atau bapakmu atau kakekmu atau nenek moyangmu yang mengadakan, tapi bukan Allah yang memerintahkan. Jadi kalau nanti mau minta pahala, ya minta pahala yang membuat itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya dikembalikan kepada pelakunya, dikembalikan kepada yang mengadakannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memerintahkannya. Tidak memerintahkan ibadah itu. Itu yang pertama. Ibadah itu harus ada dasar perintahnya. Yang kedua, harus dilaksanakan dengan ikhlas. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dua ini adalah syarat diterimanya sebuah ibadah. Jadi tidak semua ibadah itu diterima. Ada ibadah-ibadah yang ditolak. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan ditolak. Atau ibadah yang dilakukan tidak memenuhi syarat rukunnya juga ditolak. Contohnya, ada orang sholat, kemudian selesai sholat datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab Rasul, kemudian beliau mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Baliklah, kamu kembali sholat lagi, kamu belum sholat. Dia sholat lagi, kemudian selesai sholat datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kembali mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Baliklah kembali, sholatlah, kamu sebenarnya belum sholat. Beberapa kali seperti itu sampai akhirnya orang itu mengatakan, Rasulullah, saya itu tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini, ajarilah aku sholat. Maka Rasulullah mengajarkan sholat. Nah seperti itu. Tidak semua sholat diterima. Ada sholat yang tidak diterima.
Ada doa yang tidak diterima. Hadis yang bercerita tentang rajulun yutilus safar. Salah satu sebab diterimanya doa itu orang yang safar. Bagaimana orang yang yutilus safar, bukan hanya safar tapi yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang. Berarti itu salah satu sebab diterimanya doa. Ash'asa azbara, rambutnya kusut, badannya berdebu, kondisinya sangat bikin terenyuh, memelas. Itu juga salah satu sebab diterimanya doa. Kalau doa itu lebih baik kita memelas. Kondisi kayak begitu. Ash'asa akbara, yaqulu ya Rabb ya Rabb. Berdoa terus berkali-kali diulang. Ilhah gitu ya, para ulama menjelaskan, dia terus memanggil-manggil ya Rabb ya Rabb. Orang yang berdoa berulang-ulang memanggil nama Allah itu juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Tapi toh kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia selalu mengkonsumsi, menggunakan barang-barang yang haram, maka nggak diterima doanya. Fa'anna yustajabu lahu. Jadi tidak semua doa diterima, ada syaratnya untuk penerimaan itu. Tidak semua kurban diterima. Qabil dan Habil berkorban, tapi tidak diterima dari salah satu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau orang berkorban ingin berbangga dengan kurbannya, memamerkan, nih saya berkorban dan sebagainya. Kalau niatnya seperti itu ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau berkorban tanpa keikhlasan. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau kamu kerjakan kurban itu landasannya ketakwaan kepada Allah, maka diterima. Nah, puasa juga banyak orang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa tetapi yang diperoleh dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti itu Rasulullah SAW mengatakan. Jadi kita tidak boleh merasa terlalu pede ya sudah melakukan ini itu kalau tidak memenuhi syarat. Ibadah itu harus ada landasannya dan harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ada orang bertalbiyah haji atau umrah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik labbaik wa sa'daik. Kata Allah, la labbaik wa la sa'daik. Jadi tidak diterima. Kenapa? Dia berangkat dengan harta yang haram. Syarat diterimanya amal itu ada landasannya. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi memang harus diperintahkan betul-betul itu amalan yang disyariatkan dilaksanakan sesuai syarat rukun yang ditetapkan. Kalau ada orang sholat tanpa berwudu, ya nggak diterima sholat. Wudu tidak memenuhi syarat wudu juga nggak diterima wudunya. Maka harus kita pelajari itu. Kita punya waktu untuk belajar wudu, belajar sholat. Gunakan waktu untuk belajar. Jangan sampai bertahun-tahun sholat tapi tidak pernah mengerti syarat rukunnya. Tidak berpikir apakah saya melaksanakan sholat dan wudu ini
dengan sudah memenuhi syarat dan hukumnya. Selain itu kita harus berusaha di dalam beribadah itu wad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan dan ibadah kepadanya. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dulu Allah telah memulai penciptaan kalian. Jadi dulu kalian itu tidak ada. Kalian dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Nah, nanti setelah mati tiada, maka seperti itu pula Allah akan mengembalikan kalian. Kalian nanti akan kembali dari ketiadaan juga. Kama bada'akum ta'udun. Karena itu berimanlah, hendaklah kalian mengimani. Antu'minu bil ba'si ba'dal maut. Berimanlah kalian tentang kebangkitan setelah mati. Hari kiamat di mana kalian dihidupkan lagi setelah mati. Apa bisa orang mati dihidupkan? Orang dulu kalian itu nggak ada jadi adakan bisa kok. Dulu kalian itu nggak ada. 500 tahun lalu itu kalian tuh apa? 100 tahun yang lalu dulu nggak ada, bukan apa-apa. Kemudian Allah mengadakan. Nah, nanti setelah tiada, seperti itulah Allah kembali menghidupkan kalian. Allah dulu maha kuasa mengadakan kalian, dan nanti juga berkuasa untuk mengembalikan kalian. Tidak ada yang aneh dalam hal seperti itu. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tiada, pasti bisa menghidupkan lagi. Dan itu dikabarkan oleh Allah. Kama bada'akum ta'udun. Allah berkuasa untuk menghidupkan lagi kalian setelah kematian. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Ibnu Abbas meriwayatkan, ya, diriwayatkan dari Abu Ja'far bin Jarir, juga diriwayatkan di dalam As-Sahihaini dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ya ayyuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurla. Wahai manusia, jadi Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami, kemudian menyampaikan nasihat. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahai manusia, kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar, di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, semua enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, enggak pakai alas kaki. Uratan, tidak berpakaian. Ghurla, tidak berkhitan. Jadi yang sudah berkhitan nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami telah memulai ciptaan pertama, kami pun mengembalikannya. Wa'dan alaina, ini adalah janji yang akan kami tunaikan, pasti kami tunaikan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar melakukan, menunaikan janji ini.
Kemudian ada hadis yang menguatkan bahwa maksudnya Allah memulai penciptaan, mengembalikan penciptaan sebagaimana memulai. Maksudnya adalah innallaha ta'ala bada'a khalqa Adam mu'minan wa kafiran. Sungguhnya Allah mulai menciptakan ibna Adam, manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan mukmin dan kafir. Maka nanti juga akan dikembalikan kepada Allah, sebagiannya juga mukmin, sebagian juga dalam keadaan kafir. Maksudnya kama bada'akum ta'udun itu. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kalian, sebagian kalian beriman, sebagian kalian kafir, sebagian beriman. Maka nanti Allah akan mengembalikan kalian di hari kiamat, sebagian kalian beriman, sebagian lagi kafir. Ibnu Mas'ud meriwayatkan di dalam, dan riwayatnya ini tercantum dalam Sahih Bukhari, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu", demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw zira'un." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga antara dia dan surga itu tinggal satu depa, aw zira'un, atau satu hasta, fayasbiqu 'alaihil kitab, tapi didahului oleh suratan takdir, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan salah seorang dari kalian beramal terus-menerus perbuatan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu depa atau satu hasta, fayasbiqu 'alaihil kitab, lalu dia sudah didahului oleh suratan takdir, tulisan takdir, fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia melakukan perbuatan penduduk surga, maka dia masuk surga, fayadkhul jannah. Kemudian perintah untuk meluruskan wajah, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, lurus, itu sesuai dengan firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskanlah wajahmu dalam melaksanakan agama ini dengan lurus, benar-benar tegak lurus. Tegakkanlah wajahmu dalam melaksanakan agama ini dengan lurus. Itulah fitrah Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Semua bayi dilahirkan di atas fitrah. Ayahnya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atuhum syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, bertauhid, lalu datanglah setan-setan yang menyeret, menggoda mereka dari agama mereka, menyesatkan mereka. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, alasan menggunakan alasan nenek moyang untuk membenarkan perbuatan dosa adalah tidak dibenarkan, dan tidak selalu yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu ada perintahnya dari Allah atau ada syariatnya. Kita harus ada dasar syariatnya ketika melaksanakan
menisbatkan itu sebagai perintah Allah. Tidak bisa kita hanya mengatakan ini nenek kita melakukan itu berarti itu perintah Allah, belum tentu ya. Kemudian perintah-perintah Allah itu jelas, memerintahkan adil, kemudian memerintahkan beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak akan dikembalikan kepada Allah seperti kita dulu diciptakan pertama kali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.